Baik, beberapa hari yang lalu saya berdiskusi atau webinar dengan teman-teman dari Bank Indonesia. Dalam webinar itu pertanyaannya banyak banget, sampai 100-an lebih pertanyaan. Jadi ini saya lagi ngangsur jawab pertanyaan sebenarnya intinya, tapi daripada hanya teman-teman Bank Indonesia yang dapat manfaat, saya taruh di YouTube aja, jadi teman-teman semua yang lain juga bisa dapat manfaat. Karena pertanyaannya pada dasarnya cukup generik, cukup cukup umum, dan ini bukan hanya untuk Bank Indonesia, buat teman-teman perbankan, corporate, enterprise yang lain juga kasusnya sama aja sih. Oke, ini pertanyaan tentang Google Drive sama cloud. Pada saat WFO ini banyak data-data yang di-sharing antar pegawai. Oke. Data yang kapasitasnya besar tidak dapat dikirim pakai email maupun di grup MS Team, Zoom, apa segala nggak bisa. WhatsApp juga setengah mati nih kalau datanya gede. Akhirnya kami sharing di Google Drive. Gimana ya? Apakah aman atau ada solusi lain terkait hal ini? Oke, ini Google Drive. Mohon izin bertanya mengenai penggunaan cloud system di BI. Apakah cloud tidak aman dalam penggunaannya? Mengingat dalam selama WFH, yang satu WFO, ini WFH sama aja sih. Sedikit kesusahan dalam hal pembagian dokumen yang berukuran besar. Selain itu juga kebutuhan untuk melakukan live editing seperti Google Suite atau Office 386 mempermudah dalam pekerjaan. Terima kasih. Oke, ini ada cloud yang ini yang edit rame-rame. Apa yang kira-kira menjadi tantangan bagi BI membuat cloud penyimpanan pengambilan file dalam size besar? Bagaimana solusinya? Pasalnya disebabkan oleh kausak keamanan, akses pengiriman dan penyimpanan via Google Drive tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan di BI. Sementara bagi bidang kerja yang banyak berkaitan dengan pengiriman desain grafis berupa gambar, video, HRS, HD, perlu didistribusikan ke unit kerja. Cloud penyimpanan untuk penampung file dan size besar menjadi faktor yang cukup signifikan dalam kelancaran proses kerja. Jadi semua urusannya bagaimana menyimpan di cloud dan aman, karena kita butuh sharing file besar. Yang terakhir, bagaimana menyimpan file penting yang aman, apakah di flash disk, hard disk, Google Drive yang nggak terserang virus jahat. Oke. Jadi sebetulnya kalau buat saya pribadi sih, di flash disk, di hard disk, Google Drive isunya sama aja sih. Kalau ada orang lain yang bisa akses ke flash disk, hard disk, Google Drive kita, orang itu bisa baca file itu. Nah, bagaimana caranya supaya ada orang lain yang bisa akses, tapi file itu hanya bisa dibaca oleh orang tertentu yang kita mau aja, gitu kan? Seru banget misalnya. Jadi misalnya sampai filenya dicolong pun, kalau di flash disknya jatuh, filenya kecolong, yang bisa baca hanya orang yang ditujukan di file itu. Jadi orang lain nggak bisa baca. Nah, ini yang perlu kita mengerti. Saya pelan-pelan ya masuknya, diulang lagi nih. Jadi kita selalu berpikir kalau ada filenya ada orang bisa ngopi file itu, orang itu pasti bisa baca file itu. Nggak selalu. Jadi kalau ada file, sampai filenya lepas ke orang lain, ada teknologi, ada teknik yang membuat bahwa file itu hanya bisa dibaca sama orang yang dituju aja, orang yang kita tuju aja. Bisa dibuat seperti itu sih sebenarnya. Cuman memang sebagian besar teknik yang dipakai adalah tidak seperti itu. Jadi sebagian besar filenya terbuka, siapa aja yang bisa ngopi file itu, dia bisa baca file itu. Sebagian besar teknik yang dipakai seperti itu. Nah, di dunia keamanan data, di internet, keamanan data segala macam, jadi ini tidak berlaku hanya buat Google Drive aja ya, bisa Google Drive, hard disk, flash disk sama aja sih, email sama aja. Ini saya balikin, saya masuk ke Google dulu dah. Google, kata kuncinya gampang diingat, teknologi ini CIA. Waduh, keren, Bo. Central Intelligence Agency, bukan sih. ISO 27001. Ini teman-teman ITGID bikin artikel, bagus juga tulisannya. Kuncinya ini sebenarnya CIA
atau confidentiality, integrity, availability. Ini teknologinya harus mampu menjamin ini. Confidentiality artinya gini, file itu rahasia dan hanya bisa dibaca sama orang yang dituju aja. File itu rahasia dan orang yang dituju tahu bahwa yang ngirim ono misalnya. Jadi confidential sampai level itu. Sender sama receiver saling tahu, dan yang bisa baca, sistem menjamin bahwa yang bisa baca file itu hanya si penerima, ono misalnya. Orang lain kalau dapat file itu nggak akan bisa baca, karena sistemnya menjamin confidentiality. Terus integrity, file itu bisa deteksi kalau filenya dirubah. Keren, Bo. Jadi misalnya kita punya file, sampai di tujuan, confidentiality-nya benar, yang ngirim ono, yang menerima siapa gitu, benar confidential, tapi sebenarnya datanya dirubah dikit. Misalnya angkanya 10.000 ditambahin 02 biji, jadi 1 juta angkanya. Kan kacau banget tuh, tambahin 02 biji doang, sisanya kalimatnya sama semua, cuman tambahin 2 biji angka, kan jadi kacau. Nah, sistem harus bisa menjamin bahwa ini integritas data bisa dijamin. Yang ketiga, availability. Jadi sistem harus bisa menjamin bahwa ini bisa file atau data tersebut bisa diakses dimanapun kapanpun. Jadi mau pakai hard disk kek, mau pakai Google Drive kek, mau pakai flash disk kek, mau pakai email kek, mau pakai chatting kek, mau pakai WhatsApp, yang hanya bisa nerima file ini adalah yang dituju. Yang bisa buka file ini hanyalah yang dituju. Kalau ada orang lain dapat file itu, dia nggak akan bisa buka. Itu kuncinya. Beres ya. Teknologinya ada, jangan khawatir. Jadi kita ngomong prinsipnya dulu. Prinsipnya itu. Kalau saya kayak gitu caranya. Jadi kita bisa aja naruh file ini di tempat publik. Taruh di Google Drive kek, taruh di FTP server di publik kek, di mana serah. Pakai email, Gmail juga. Kalau saya bisa terserah banget. Cuman attachment yang kita kirim nggak akan bisa dibaca, atau email tulisan yang kita kirim nggak akan bisa dibaca kecuali yang dituju, kecuali orang yang dituju aja bisa baca. Nah, saya kasih lihat teknik di level email dulu ya, saya belum masuk ke file. Ini saya akan buka Thunderbird saya, ini email saya Thunderbird. Sebenarnya dijelasin kemarin kalau nggak salah di jawaban urusan email-emailan, kalau nggak salah ya, lupa saya. Ini email Thunderbird saya. Oh, ada mail baru lagi. Ini resek, ini namanya spam masuk. Oke. Oh, karena buka mail saya. Oke, tadi barusan saya masukin password buat baca email saya sendiri ya. Oke, saya akan kasih lihat apa sih Enigmail. Jadi di sini ada manajemen buat key email, key management. Di antara kami kebetulan dari security, kita punya key satu sama lain yang bisa menjamin. Jadi key ini yang nanti menjamin bahwa oke, mail saya hanya bisa dibaca oleh siapa? Oleh Pak Diki, Dian, Deta, Denny, sama ini aja. Yang lain nggak bisa dibaca. Saya bisa set seperti itu. Jadi misalnya gini, write email, oke, to Diki Prasetya. Nanti saya bisa encrypt, dan ini perhatiin, ini encrypt diaktifkan. Jadi hanya Pak Diki yang bisa baca, Gildas misalnya. Ini Gildas yang bisa baca, orang lain nggak ada yang bisa baca nih. Diki, Gildas, ini saya encrypt. Ini hanya Pak Diki sama Gildas yang bisa baca. Ditambahin sama siapa misalnya? Calvin Silain. Jadi 3 itu yang bisa baca. Udah. Kalaupun ada admin server email yang mau berusaha baca, nggak akan bisa baca. Karena saya kunci. Ini kalau saya bikin tulisan di sini apa gitu ya? Bikin tulisan. Ini bikin tulisan. Yang bisa baca hanya 3 orang ini loh. Oh, Diki,
key-nya expired nih kayaknya, keluar warna merah soalnya di key. Jadi kalau key-nya sampai expired keluarnya merah gini nih, expired ya. Jadi dia harus update key-nya sih sebenarnya. Saya buang dulu lah di key dari sini karena expired dia. Kasihan dia. Jadi sampai ada proteksi seperti itu. Oke. Terus Gilda sama Calpin bisa ngecek ini email dari siapa sih, saya tanda tangan di sini. Ini saya sign message, klik. Jadi saya akan ngasih tahu ke Gilda sama Calpin bahwa yang kirim ini adalah Ono beneran gitu loh. Jadi cuma gini aja, di level email cuma seperti ini. Kalau saya kirim attachment juga bisa sih, misalnya attach sesuatu nih, saya attach apa gitu ya. Ini PDF. Nah udah. Ini attachment ini yang bisa baca hanya 2 ini. Kalau ada orang lain di tengah jalan yang dapat email ini, nggak akan bisa dibuka. Karena yang bisa buka hanya 2 orang ini, gitu. Sampai level seperti ini. Kalau mau dieksperimen silakan. Kalau mau eksperimen, teman-teman ada yang pengen eksperimen, silakan banget. Anda bisa pakai Thunderbird. Thunderbird bisa dipakai buat baca email apapun sih sebenarnya. Mau Gmail, mau apa, emailnya BI, apa segala macam bisa. Kita install Enigmail. Ini tambahan. Enigmail adalah buat enkripsi tambahan di atas mail biasa. Jadi emailnya server tetap email server biasa, cuman kita nambah di sini Enigmail. Cuman kita perlu saling exchange, saling bertukar public key. Ini public key saya, ini public key saya. Dengan cara itu saya bisa dengan public key itu saya bisa bilang nih kayak ini nih saya encrypt pakai public key-nya Gildas. Jadi yang baca cuma Gildas saja. Ini pakai public key-nya Calpin, jadi yang baca Calpin. Jadi dengan cara itu yang bisa baca adalah orang yang dituju aja. Orang lain yang nggak pernah ditujukan nggak bisa baca. Ini saya akan cancel dulu ya. Soalnya kalau kirim kacau dulu. Ntar 2 orang ini bingung. Orang ngirim apaan nih, gila. Tulisannya kayak gini doang lagi. Kan pusing. Saya di chat. Oke, sekarang saya akan write. Misalnya contoh ke Ono. Tapi tadi saya udah ini sih. Saya udah masukin password. Jadi nanti akan otomatis kebuka. Kalau udah pernah masukin password sekali, dia akan buka otomatis. Jadi saya kalau kirim testing percobaan, ini saya sign. Ini kalau dikirim nggak akan saya kirim satu lagi ke ini deh, Ono Indonet. Indonet nggak bisa, yang email saya di Indonet nggak bisa baca, nggak bisa buka enkripsi yang Indonet kebetulan. Nih warnanya merah nih. Jadi Indonet nggak bisa buka enkripsi sih sebenarnya. Karena di Indonet saya tidak pasang Enigmail di Indonet. Jadi Indonet tidak bisa buka enkripsi. Saya akan tetap kirim biar kita bisa lihat efeknya seperti apa. Ini saya akan send. Ini di send. Ya, kirim. Saya akan get message, kelihatan ada message testing. Nah, ini kelihatan decrypted message, good signature from Ono W Purbo. Jadi dia ngasih tahu bahwa ini message-nya encrypt tapi berhasil di decrypt dan tanda tangannya bagus dari Ono W Purbo kelihatan. Kalau kita lihat detailnya, bisa lihat detailnya sih. Nih, jadi good signature dari ini, fingerprintnya, algoritma segala macam keluar semua informasi security-nya. Kira-kira kayak gitu. Ini buat level email. Teknik yang sama persis sebetulnya dilakukan untuk file. Jadi file besar bisa kita encrypt seperti ini, dan yang baca hanya yang dituju aja. Oke. Nah sekarang sebelum ke situ saya akan kasih lihat mail saya di Indonet. Masuk nggak tuh? Butuh waktu biasanya. Ini masuk nih. Ono W Purbo testing ya. Saya buka ya. Tuh. Nggak. Ini subjeknya sih testing, cuman ininya encrypted. Open KB encrypted message. Oke. Coba kita lihat isinya, mabok. Nih, buka aja ya. Nih, isinya kayak gini. Kita nggak bisa baca sih. Jadi kalau ada kita masukin lewat Google pun, adminnya Google nggak akan bisa baca emailnya kita. Karena isinya di encrypt seperti ini dan nggak bisa dibaca. Itu. Ini maksudnya enkripsi itu kayak gini. Kita nggak bisa baca apa yang dikirim. Dan ini akan berlaku buat file, sama aja. Sekarang saya akan coba instalasi buat file. Kebetulan komputer saya yang saya pakai ini belum disiapin. Jadi teman-teman bisa ngelihat proses menyiapkan komputer saya supaya bisa nge-encrypt file. Oke. Saya udah lama nggak make
kita coba aja GNU PG. Ini yang dipakai GNU PG, ini ada buat Linux, buat Windows segala macam ada interface buat Windows juga, bentuknya GUI. Di Windows GUI, di saya pakainya command line, nggak manusiawi. Oke, saya masuk ke mini how to-nya aja. Apa itu? Mulai membuat pasangan kunci. Saya akan mulai instalasi terus bikin pasangan kuncinya ya. Oke, instalasinya nggak ada lagi, parah. Balik dulu, back, how to menggunakan GNU PG. Oh, ini dia ada. Oke, saya akan install, copy. Di Windows harus nyari, coba ada nggak GNU PG buat Windows? For Windows harusnya ada sih, karena dia open source, ada di Windows biasanya. Ini ada download GNU PG, ini ada buat Windows nih, tuh ada nih GNU PG buat Windows ada sih, dan ini tanggalnya baru banget nih, 2020-07-09, 6 mega filenya, bisa di download, ada signature-nya segala macam, jadi kita bisa download sebetulnya buat GNU PG buat Windows. Ini ada GPG for Win, full feature Windows version GPG. Oke, dan ada juga interface yang grafiknya sih sebenarnya. Kalau yang GPG ini sama persis sama yang akan saya pakai sekarang, bentuknya command line. Oke, saya akan masuk ke sini, saya install dulu. Oke, coba GNU. Oke, oh GPG, oh udah keinstall. GPG udah keinstall. Oh udah keinstall, sorry, ternyata udah diinstal. Oke, GPG-nya udah diinstal. Sekarang kita akan lanjut. Saya akan generate key. Oke, dan ini untuk encrypt decrypt dokumen. Ini untuk encrypt doc, ditujukan pada siapa? Oke, docnya. Nanti untuk decryptnya kayak gini aja sih. Oke. Nah, ini saya akan generate key-nya. Real name Ono. Email address ono@indodet. Oke. Passwordnya saya bikin, ini buat mainan doang, pura-pura ya, kalau nggak serius lah. Sorry. Oke, dia lagi generate. Ini butuh aktif. Oke, udah tergenerate, udah terbuat, key-nya udah dibuat. Nah, sekarang kita tinggal enkripsi satu file. Oke, cara ngenkriptnya gini aja, GPG output doc GPG encrypt, siapa ditujukan pada siapa file itu, pakai email ditujukannya. Jadi identitas orangnya makanya email sih. Jadi misalnya bi.go.id, siapa @bi.go.id. Nanti kita bisa encrypt file itu buat orang itu. Ini filenya file doc ya, file docnya apa gitu, nanti akan doc.jpg, nantinya tambahin nama dia. Oke, sekarang saya akan dokumen. Oke, misalnya saya akan ini ya, sinopsis atau file teks biasa aja lah, mkd touch testing.txt. Kita coba edit texting. Ini percobaan, ini cuma percobaan. Jadi saya punya file teks, clear layar, more testing.txt, isinya cuma kayak gini aja. Ini percobaan, ini cuma percobaan. Filenya namanya testing.txt. Oke, sekarang saya akan encrypt makhluk ini, pakai ini.
output testing.txt.gpg. Nah, saya tambahin sekarang encrypt, receipt-nya adalah, saya nge-encrypt ke diri sendiri ya, ini lagi nge-encrypt ke diri sendiri, tapi harusnya kita bisa encrypt ke orang lain, tapi nanti susah saya ininya. testing.txt, jadi kayak gini nih, GPG, outputnya namanya testing.txt.gpg, di encrypt, receipt-nya adalah Ono Indonet ID. Tapi nanti kalau yang beneran harusnya receipt-nya pada siapa gitu, terus filenya. Oke, saya enter, dia bilang oke, bahwa dia nemu ada nama Ono W Purbo ini, tapi belum ada kepastian bahwa ini memang punya Ono, karena saya belum pernah bikin ngeset bahwa oke, itu Ono beneran, udah saya audit. Harus digituin sih, ada proses seperti itu sebenarnya, cuman ini nggak saya kerjain. Use this key anyway, yes, masuk. Oke, ls testing. Ada dua sekarang, ada testing.txt sama testing text.pgp. Kita lihat isinya testing text.gpg, GPG-nya. Lah, udah kacau isinya langsung. Gitu ya. Isinya udah kacau. Nih, nah kan kacau, nggak bisa dibaca udah. Karena udah di-encrypt. Coba lihat besarnya seperti apa. Sorry, ini dia. Yang ini cuma 32 byte, yang ini 625 byte. Oke. Tapi di-encrypt posisinya. Sekarang saya akan buka. Cara bukanya output doc decrypt.gpg. Oke, karena saya adalah ono@indodonet.id, saya bisa bilang outputnya saya kasih nama apalah ntar ya. Saya colong dulu lah, colong. Ini minta maaf saya makanya command line. Buat Anda yang pakai Windows, sebetulnya nanti ada aplikasi yang bentuknya GUI sih. Testing.txt.gpg. Oke. Outputnya jangan yang itu, salah. Outputnya jangan itu. Oke. Ininya, ini decrypt-nya yang itu ya. Jadi saya kasih ini. Saya akan decrypt file testing.txt.gpg. Outputnya saya kasih nama hasil decrypt.txt. Jadi nanti saya akan keluarkan file namanya hasil decrypt.txt, di decrypt dari file testing text.txt.gpg. Itu ya, supaya namanya beda. Enter. Saya harus masukin passwordnya. Tadi waktu saya bikin, saya masukin password. Whoops. Mudah-mudahan bisa nih. Oke. Coba lihat more hasil decrypt text keluar persis sama. Oke. Nama filenya beda. Tadi kan nama filenya testing.txt. Isinya sama persis, tapi nama filenya aja yang lain. Tapi isinya sama persis. Teknik ini kita bisa pakai untuk apa sih namanya? Untuk file video apa segala macam. Ini saya pakai file teks biar bisa kebaca aja sih. Tapi nanti Anda bisa pakai video, file gambar, file kerjaan apa, file zip juga bisa Jadi filenya semua di zip dulu, kemudian kita encrypt. Jadi double garden tuh. Zip bukan encrypt soalnya. Zip kan buat kompres doang. Di zip terus di encrypt, bisa double. Kira-kira kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan seperti ini. Kalau Anda tanpa melakukan ini taruh di cloud, di Google Drive, tidak rekomend sama sekali. Jadi kalau mau melakukan seperti itu, teman-teman harus nge-encrypt filenya, baru bisa dilakukan. Tapi prosesnya nggak gampang. Buat orang pemula bisa tewas juga tuh encrypt-encryptan. Ini kerjaan apa lagi? Pusing kepala lu akhirnya. Jujur emang nggak gampang sih. Yang namanya keamanan, semakin aman semakin susah hidup gitu aja dah. Kalau mau gampang hidup makin nggak aman gitu aja dah. Kalau mau aman susah, kalau mau enak kagak aman, ya, serba salah kan, seru. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang Google Drive, Cloud dan sebagainya. Makhluk itu tidak aman,
sebaiknya kita mengamankan file kita yang memang mau ditaruh di situ. Gitu. Teknik yang saya rekomendasikan adalah mainan GNU PG apa segala macam, karena itu yang menjamin CIA-nya tadi. Oke. Saya ingatkan lagi, CIA adalah gitu ya. Ini dia. Confidentiality, integrity, availability. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab tentang masalah Google Drive dan cloud.